Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia. Saya dari Prodi Administrasi Publik Unisa Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari soal-soal UAS saya dari mata kuliah Teori Organisasi. Ini struktur organisasi yang saya ambil, yaitu struktur organisasi sekolah. Soal pertama adalah aspek organisasi dan komunikasi yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Secara umum, koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, manajemen dan organisasi akan bergerak tidak sesuai dengan kepentingannya. Komunikasi sebagai fungsi informatif. Maksudnya bahwa melalui komunikasi yang baik, diharapkan semua pihak di sekolah memperoleh informasi yang baik dan akurat serta tepat waktu, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kepala sekolah sebagai manajer dapat meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk memimpin sekolah. Sebagai guru, ujung tombak pencapaian sekolah dapat menambah wawasannya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pegawai sekolah sebagai tata usaha sekolah lebih mudah melaksanakan tugasnya tanpa harus dihantui keraguannya. Demikian juga dengan siswa akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dalam hal ini, suatu organisasi bisa mencapai visi dan misinya. Soal kedua, etika dan budaya yang dianut dan berlaku dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi mempengaruhi lebih dari sekedar garis bawah, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku etis guru. Ini masuk akal karena perilaku yang baik didorong oleh nilai-nilai etika yang tinggi, dan nilai-nilai etika dapat tertanam dalam organisasi sekolah. Semakin kuat penanaman nilai-nilai budaya kepada warga sekolah, semakin baik etika kerja guru. Budaya organisasi yang berada pada level organisasi berkaitan langsung terhadap etika yang ada pada level individu. Soal yang ketiga, jejaring seperti apa dan apa saja yang dilakukan untuk pengembangan organisasi. Organisasi eksternal sekolah dan internal sekolah. Internal seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan aneka macam ekstrakurikuler. Eksternal seperti organisasi pertukaran pelajar. Soal yang terakhir atau yang keempat, jelaskan masalah yang muncul dari sistem organisasi dan analisis solusi terkait masalah yang ada. Masalah dalam organisasi sekolah seperti OSIS, perbedaan pendapat, banyak pengurus yang keluar, terjadi kesenggangan antar anggota, yang terakhir prestasi menurun. Solusi dalam organisasi sekolah. Yang pertama, bersikap proaktif. Setiap anggota tim harus turut aktif dalam menyelesaikan konflik secara proaktif. Komunikasi yang lancar dapat menghindari diri dari kesalahpahaman sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan konflik yang timbul. Keterbukaan. Setiap anggota harus terbuka supaya konflik tidak berlarut dan dapat diselesaikan. Yang terakhir, sharing. Sharing merupakan juga suatu hal yang penting dalam organisasi, karena adanya sharing kita jadi bisa tahu konflik-konflik atau masalah apa yang ada dalam organisasi tersebut. Sekian jawaban dari soal-soal UAS teori organisasi. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan hati Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.